Transisi ini untuk sektor seperti tempat ibadah, perkantoran hingga rumah makan. Selengkapnya di Good Morning usai jeda. Saya Meggy Kalista untuk CNN Indonesia. Menemani siang Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa terkini. 5 pasar di Surabaya menerapkan konsep physical distancing. 30 lapak digelar di area jalan raya depan pasar Pegirian. Dapatkan beragam fakta dari berbagai titik kejadian di Indonesia dan mancanegara. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour, Senin sampai Jumat jam 12 siang, serta Sabtu dan Minggu jam 11 pagi, live di CNN Indonesia. Transmart Carrefour tetap buka melayani Anda di tengah pandemi. Kami terus menjaga kebersihan semua area dalam toko tanpa terkecuali. Kami selalu memastikan semua petugas dan pengunjung yang memasuki toko dalam keadaan bersih dan sehat. Semua produk kami jamin tetap higienis agar Anda merasa nyaman berbelanja. Di Transmart Carrefour, kesehatan dan keamanan prioritas layanan kami. Hai guys, ada apa sih itu? Hei, kami tahu. Masa kamu nggak tahu? Tubuh Tani aja tahu. Emangnya Bapak tahu? Loh, pakai di question. Petani-petani gini, Bapak juga tahu. Kalian tahu dari mana sih? Ya tahulah. Semua tahu dari Detikcom. Udah download belum? Isi siang Anda dengan ragam informasi terbaru yang fenomenal untuk disimak. Hidup ala new normal akan diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sekolah misalnya harus siap mengantisipasi penularan virus corona. Namun hal itu justru menimbulkan kecemasan bagi para orang. Redak membahas berbagai peristiwa yang menjadi sorotan. Redaksi CNN Indonesia Siang, Senin sampai Jumat jam setengah 12 siang di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Sejumlah pasar tradisional di Jawa Barat kini mulai tertib menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, sejumlah pembeli dan pedagang masih merasa was-was ketika melakukan aktivitas jual beli. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam 5 sore live di CNN Indonesia. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadi topik perbincangan hangat. Liga Baseball di Korea Selatan secara resmi dibuka di tengah masa pandemi ini. Tim akan bertanding secara tertutup dan para penggemarnya pun dapat menonton secara virtual di rumah masing-masing. Apa saja kecanggihan ilmu pengetahuan dan inovasi terkini? Jangan lewatkan kabar terbarunya dalam CNN Indonesia Tech News, Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang di CNN Indonesia. Berbagai peristiwa terkini menjadi sorotan Indonesia dan dunia. Kapolsek Gunem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin malam menghantam teras rumah warga. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat menyediakan layanan kiriman bahan kebutuhan medis dengan drone. Beragam fakta yang akurat kami hadirkan hanya untuk Anda. Jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Berbagai kabar terkini disampaikan secara menarik untuk Anda nikmati. Tenaga medis menjadi salah satu pekerjaan yang paling berat saat ini. Selain menjadi lini terdepan dalam penanganan COVID-19, para tenaga medis juga harus merelakan diri tidak merayakan hari raya bersama keluarga. Mengulas ragam berita dari dalam dan luar negeri, saksikan After 10, Senin sampai Jumat jam
menelusuri berbagai perkembangan isu penting dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran mengenai kriteria orang yang diizinkan keluar masuk selama penanganan COVID-19. Jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat mencapai lebih dari 100.000 orang pada Rabu waktu setempat. Simak dialognya dalam CNN Indonesia Newscast, Senin sampai Jumat jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda kembali di Good Morning. PSBB transisi yang dilaksanakan mulai 5 Juni